Ikan flashing atau menggesekkan badan ke dinding kolam atau dasar kolam, atau ikan suka naik ke permukaan seperti ikan lumba-lumba, atau bahkan ikan suka berdiam diri di dasar kolam, bahkan tidak mau makan. Itu tandanya ikan sakit. Simak video ini sampai habis. Hai Go-Lover, jika ini pertama kali teman-teman melihat video saya, pastikan tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting tentang koi. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, salam hormat dari saya. Halo guys, ketemu lagi dengan Kikoi di sini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara mengobati koi yang terkena kutu, atau cara membasmi kutu koi yang ada di kolam. Untuk alasan kenapa kutu atau jamur bisa masuk ke kolam kita, dan ciri-ciri koi yang terindikasi terpapar kutu ikan, teman-teman bisa lihat video pembahasannya, linknya ada di atas ini ya. Saya resum sekilas ya, tanda ikan sakit menurut Kutublas: 1. Sering loncat keluar permukaan air, gesek badan ke dinding kolam. 2. Aktivitas berenang ikan berkurang, lebih banyak diam di dasar kolam. Nah, kita lanjut ya. Ketika ada ikan flashing atau menggesekkan badannya ke dinding kolam atau ke dasar kolam, atau yang suka naik ke permukaan, seperti ikan lumba-lumba, atau bahkan suka meloncat, atau suka lompat indah sampai mengakibatkan ikan tewas, itu tandanya parameter atau kualitas air yang kurang baik, atau bisa disebabkan oleh kutu atau jamur. Ingat ya di pembahasan sebelumnya kalau obat kutu hanya untuk kutu dan obat jamur hanya untuk jamur. Berikut ini cara mengobati koi yang terpapar kutu ikan dengan menggunakan obat Kutublas. Sesuai namanya ya, Kutublas. Blas dapat diartikan sebagai menghancurkan. Jadi Kutublas itu adalah obat untuk menghancurkan kutu ikan, khususnya kutu koi. Kutublas ini merupakan obat ikan hias yang anti parasit. Bisa mengobati kutu jarum, kutu bulat, badan ikan atau yang siripnya merah-merah. Kutublas ini menggunakan formula pengobatan dari Jepang. Langkah pertama, siapkan obat Kutublas. Dosisnya 3 gram untuk 2000 liter air atau 2 ton. Langkah kedua, kurangi volume air kolam, maksimal 50% ya teman-teman. Ini kolam saya kurangi menjadi hanya sekitar 4000 ton. Ini untuk memudahkan penggunaan dosis Kutublas, yaitu 3 gram untuk 2000 liter air atau 2 ton, sehingga untuk 4 ton membutuhkan 2 saset Kutublas. Yang ketiga, siapkan tempat atau wadah untuk melarutkan Kutublas sebelum ditabur ke kolam utama. Untuk saya siapkan 1 sendok dan 1 gelas untuk melarutkan Kutublas. Langkah keempat, larutkan Kutublas ke dalam gelas yang sudah diisi air, kemudian aduk hingga merata. Setelah merata, langsung taburkan ke kolam utama. Lakukan hal yang sama untuk 1 saset berikutnya. Yang kelima, biarkan kondisi ini sampai 6-12 jam. Sehingga setelah 12 jam, teman-teman baru bisa mengisi air sampai penuh. Jika teman-teman ingin saya share lebih banyak lagi video tentang koi, pastikan tekan tombol subscribe agar saya bisa terus berkarya di YouTube. Nah, terkait pengobatan Kutublas ini, ada beberapa catatan penting yang harus teman-teman pegang. Yang pertama, frekuensi pemakaian Kutublas ini hanya 1 kali, jadi tidak perlu diulang ya guys. Yang kedua, usahakan suhu air kurang lebih 28-30 derajat Celcius atau suhu ruangan. Jika tidak punya termometer untuk mengukur suhu,
Usahakan melakukan treatment pengobatan ini pada sekitar jam 3 sore. Dengan catatan, jam 3 sore tidak terjadi hujan lebat. Yang ketiga, selama pengobatan, usahakan ikan dalam kondisi puasa, alias tidak boleh dikasih makan selama pengobatan. Jika terpaksa, gunakan pelet obat biofit sebagai pakan ikan selama pengobatan. Yang keempat, kutu blas ini bisa digunakan untuk segala jenis ikan hias, kecuali arwana. Yang kelima, kutu jarum akan lepas dari tubuh ikan dalam 3-6 hari sejak hari pengobatan dimulai. Jika sudah masuk hari ke-6 dan ikan masih ada kutuan, stop pemakaian kutu blas dan beralihlah ke obat yang lain. Yang keenam, simpan obat kutu blas ini di tempat sejuk dan kering, hindarkan dari sinar matahari langsung. Yang ketujuh, ini terkait media filter. Jika teman-teman yakin media filter teman-teman semua aman dari kutu, maka pengobatan ini hanya dilakukan di kolam utama saja. Tapi sebaliknya, jika teman-teman ragu media filter teman-teman ini terkena kutu atau enggak, atau teman-teman malah yakin media filter ini juga terkena kutu, atau teman-teman jarang ngasih bakteri starter ke media filter, maka saya sarankan jalur filtrasi tetap berjalan seperti biasa. Ini artinya air yang sudah mengandung kutu blas akan menuju ke chamber filter yang sudah ada media filternya. Dan ini kemungkinan besar bakterinya akan restart dari awal. Selain catatan penting yang sudah saya sebutkan tadi, ada kejadian yang tidak mengenakan bagi saya, yaitu keesokan harinya setelah pengobatan di kolam, ada satu ikan yang bengkok. Nah, saya tidak bermaksud menjatuhkan nama baik kutu blas ya, ini adalah murni pengalaman saya. Berikut ini faktanya. Jadi ada dua, yang pertama itu ikan bengkok, beneran bengkok. Nah, yang kedua ikan seperti bengkok tetapi sebenarnya tidak bengkok. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu ikan bengkok beneran. Ikan bengkok ini bisa terjadi karena overdosis obat kutu, cacat bawaan lahir, atau kesetrum. Sedangkan yang nampak seperti bengkok, padahal ikan tidak bengkok karena ikan sedang proses gedong telur, ikan sedang proses pemijahan tetapi tidak keluar semua telurnya, atau proses pemijahan yang tidak sempurna. Kemudian, ikan yang selalu makan pelet dengan protein tinggi yang bagian tubuhnya tidak bisa memproses lebih lanjut. Misalnya kerusakan pada ginjal, ini mengakibatkan ikan nampak bengkok. Kita kembali ke fakta tadi. Yang pertama, apakah ikan saya overdosis obat kutu? Jelas tidak, karena volume kolam utama saya adalah 5 ton. Saya kasih 2 saset kutu blas, di mana 2 saset itu untuk 4.000 liter atau 4 ton. Yang kedua, apakah ada cacat bawaan dari lahir? Jelas tidak, ini ada video waktu pertama kali dia datang. Yang ketiga, apakah dia kesetrum? Saya pastikan tidak ada aliran listrik yang bocor ke kolam, karena hanya ada satu ikan yang bengkok dan instalasi kabel listrik di luar kolam utama. Jadi, dugaan sementara saya adalah ikan yang bengkok itu menelan beberapa partikel obat kutu yang saya larutkan ke dalam kolam. Mungkin saya ngaduknya kurang lama, sehingga tidak semua obat terlarut di gelas sebelum masuk ke kolam. Pas juga ikan ini suka main di bawah air terjun, dan saya nuangin obatnya di air terjun pula. Geblek. Tapi lihat guys, ikan yang bengkok ini makannya normal, lahap seperti biasa. Untuk pengobatan yang saya lakukan adalah standar karantina 2 minggu dengan pemberian garam ikan, tapi masih belum ada perubahan. Semoga nanti bisa sembuh ya guys. Mohon doanya ya. Jika teman-teman punya pengalaman lain, silahkan posting di komentar ya.
Hai koi lover, jangan lupa subscribe dan pastikan tekan tombol lonceng, biar teman-teman dapat pemberitahuan jika ada informasi baru. Terima kasih sudah menonton dan simak video lainnya berikut ini.